Siap. Oke, semangat pagi Bapak Ibu Jatau Viewers. Kembali lagi ya di waktu Indonesia Jatayu. Kali ini kita mau bahas terkait artificial intelligence for supply chain ya. Nanti akan dibawakan langsung oleh pemateri ataupun narasumber kita, Mas Kemal Megata Prakasa ya. Mungkin teman-teman Jatau Viewers sudah pada tahu yang pernah mengikuti podcast-podcast sebelumnya ataupun materi webinar Excel dan Power BI ya. Mas Kemal langsung sebagai pematerinya. Oke, untuk podcast malam ini akan kita mulai. Saya persilahkan Mas Kemal. Oke, Mas Jinurat. Untuk materinya sudah terlihat belum ya? Sudah Mas. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Jatayu dan teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas kesempatannya ya Pak Aje, Mas Jinurat, Mas Ari, dan tim Jatayu yang lainnya. Kali ini berarti sharing yang kedua kali ya di Jatayu. Yang pertama, waktu itu kalau nggak salah 3 bulan atau 4 bulan yang lalu saya lupa. Waktu itu webinar tentang Excel ya sama Power BI. Nah, sekarang hari ini mau sharing terkait AI ya di supply chain karena ya suka nggak suka kita sudah memasuki di era AI ya. Ya khususnya di beberapa perusahaan yang khususnya yang menganut supply chain sudah banyak yang mengotomasi ya di warehouse-nya ataupun di beberapa lini produksinya. Oke, sebelum mulai ke materi, saya perkenalan dulu. Nama saya Kemal Mengata Prakasa. Saat ini kerja di Bristol ya sebagai Supply Chain Excellence. Dan untuk di Supply Chain sendiri kurang lebih sudah berjalan pengalaman itu sekitar 12 tahun lah di Supply Chain sendiri. Sebelumnya banyak di marketing itu sekitar 2 tahun. Dan untuk pengalaman ngajar digitalisasi sudah di beberapa tempat dan alhamdulillah juga sudah mengisi beberapa workshop ya di kampus, di ITS, di UI sama di IPB. Oke, lanjut ke agenda kita hari ini. Untuk materi sendiri kita akan coba melihat apa sih itu AI ya dan eh, dari beberapa tahapan AI ya, mulai dari simbolik AI sampai dengan nantinya AGI dan ASI, kira-kira yang relevan dengan supply chain itu apa sih gitu. Nah, terus di poin ke-13 ini ada AI Transformation Playbook. Jadi nantinya setiap perusahaan itu akan bertransformasi ya menggunakan AI. Jadi balik lagi kita bukan digantikan ya, tapi lebih kita menggunakan AI untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari kita nantinya, terutama pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu repetitif. Nantinya kita akan bisa dipermudah oleh AI ya. Dan yang terakhir kita akan bahas terkait generatif AI ya. Jadi saat ini kita sudah memasuki era generatif AI ya. Kalau teman-teman sering pakai itu adalah ChatGPT ya. ChatGPT entah itu modelnya
em, Gemini, OpenAI, Claude ataupun Llama. Nah, itu adalah bagian dari generatif AI. Jadi bisa menghasilkan gambar, teks ataupun yang lainnya. Dan sekarang juga sudah mulai estafet ya dari Gen AI menuju ke agentic AI, cuma masih belum terlalu mature lah, masih sedikit lah yang menggunakan agentic AI. Oke, jadi untuk AI core komponennya itu yang pertama ya AI itu sendiri. Nah, di dalam AI itu ada namanya machine learning. Nah, sebenarnya kalau bisa dibilang Gen AI, agentic AI semuanya itu sebenarnya basicnya ada di machine learning ini, gitu. Jadi machine learning itu di bagian yang supervised learning. Nah, itu kalau misalkan teman-teman sering pakai ChatGPT ya, kita nanya apa, dia jawabnya apa. Nah, itu dia mengikuti logikanya adalah di supervised learning, dan juga dia bagian dari ini ya NLP, Natural Language Processing ya, untuk ChatGPT itu adalah bagian NLP dan machine learning. Nah, kalau misalkan teman-teman di perusahaannya ya ataupun di pabriknya itu ada namanya OCR ya, kalau pernah dengar OCR itu, nah itu adalah bagian dari deep learning. Jadi mengubah yang tadinya formatnya gambar itu menjadi vektor-vektor ataupun menjadi angka-angka yang bisa dibaca oleh si deep learning ini, oleh mesin. Jadi nanti dia akan menghasilkan suatu data gitu. Jadi tadinya gambar nanti bisa dibaca karena sudah di embedding menjadi vektor database. Oke, selanjutnya adalah apa sih itu AI sendiri ya? Jadi baik lagi ya, AI itu adalah kemampuan mesin untuk meniru, menyalin atau memperluas. Ya, jadi dengan adanya ChatGPT ya, paling gampangnya contohnya adalah ya mereka model-model tersebut ya Gemini ataupun OpenAI itu dia mengambil data-data gitu kan, data-data yang sifatnya publik. Nah, itu dibuat sebagai training data mereka. Makanya ketika kita nanya apa, ya si ChatGPT tersebut akan bisa jawab, walaupun sebenarnya ya jawabannya belum tentu benar benar ya. Tetap perlu kita validasi lagi. Tapi AI sendiri, nah AI sendiri juga bukan cuma bisa menjawab cepat, tapi juga terus beradaptasi dan belajar ya. Kalau kemarin di Gator Training itu Pak Aji bilang ya nggak ada yang lebih pintar daripada AI. Itu benar sih gitu kan. Mau sepintar apapun kita misalkan di supply chain, tapi AI akan lebih banyak tahunya dibanding kita ya, karena mereka terus mendapatkan data untuk di training gitu kan, untuk di training. Jadi nanti ketika kita tanya apa, mereka akan bisa jawab lebih bagus lagi dan seterusnya. Contohnya misalkan ChatGPT ya, OpenAI yang versi 4, versi 5 ataupun yang versi 5-nya plus, itu pasti jawabannya akan semakin bagus karena ya ada parameternya semakin banyak gitu. Jadi nanti ketika parameternya semakin banyak, jawaban yang diberikan juga akan semakin bagus ya. Jadi nanti akan kita coba lihat ya apa sih parameter itu yang ada di ChatGPT. Nah, untuk spektrum AI sendiri, pertama pertama itu dari AI itu adalah symbolic AI. Terus lanjut ke machine learning. Ini machine learning itu banyak dipakai ketika data science itu mulai hype ya, mulai muncul ke permukaan. Terus lanjut ke deep learning untuk mengubah gambar ya. Kalau machine learning itu lebih ke data ya, teks. Tapi kalau misalkan deep learning ini lebih ke gambar yang diproses menjadi database. Terus selanjutnya lanjut ke large language model. Nah, ini adalah bagian dari generatif AI ya. Terus selanjutnya adalah AI agent. Wah, teman-teman pernah dengar sekarang lagi hype itu untuk tool AI agent itu adalah N8N untuk mempermudah pekerjaan kita khususnya yang repetitif ya. Jadi bisa dibantu workflow-nya secara otomatis. Terus selanjutnya era AGI adalah Artificial General Intelligence. Nah, AGI ini AI yang bisa berpikir seperti manusia pada umumnya, gitu. Jadi kalau misalkan Gen AI menjawab, agent membantu otomasi, AGI bertindak seperti kita. Dan yang terakhir adalah ASI, Artificial Super Intelligence. Nah, ini kalau bisa dibilang ya, kalau saya research itu ya lebih pintar dari kita yang manusia. Kalau saya baca-baca, uh, quotes lucunya itu adalah ya gabungan Elon Musk, terus saya jadi lupa siapa lagi ya, Tesla, terus gabungan Einstein. Nah, itu gabungan orang-orang pintar menjadi si ASI lah contohnya.
Nah, ini adalah spektrumnya. Jadi untuk saat ini sih kita di machine learning masih ya, di deep learning juga masih banyak pengembangan dan yang lagi hype itu ada di dua ini ya, LLMS sama agents. Ya, mungkin kalau Agi 5 sampai 10 tahun lagi lah mungkin baru ada ya. Karena agent sendiri juga belum sempurna ataupun LLM sendiri juga masih belum perfect ya, masih ada beberapa halusinasi lah kalau kita bertanya, mereka jawabnya juga masih kadang-kadang belum sesuai scope. Selanjutnya kalau symbolic AI itu ada yang pernah bertanya ke saya ya, salah satu rekan saya, kalau AI jadul itu ataupun simbolik AI itu apakah seperti mesin pulsa di HP? Kan dulu kan kita kalau pesan pulsa itu kan di HP ya, misalkan masukin nomor telepon, terus nominal pulsa, bayarnya berapa. Nah, ini sebenarnya prosedural. Jadi kalau bisa dibilang bukan AI. Jadi bukan bagian dari AI ya. Jadi bukan bagian dari simbolik AI. Tapi kalau misalkan simbolik AI, contohnya kalau misalkan di supply chain, trader point pakai aturan. Jadi ya pakai if misalkan. Jadi contohnya kalau isi pulsa, jadi jika di hari sampai dengan Jumat nominalnya 100.000, nanti cashbacknya 10%. Terus nanti kalau misalkan jika nomornya tidak valid, tampilkan error. Nah, ini adalah contoh simbolik AI ataupun yang simpelnya lah. Jadi AI yang jadulnya ataupun tradisional itu sebenarnya if ya. Kombinasi-kombinasi antara if. Nah, itu jadilah AI simbolik di zaman-zaman tradisional ya. Nah, terus selanjutnya kalau machine learning, nah ini sebenarnya di sebulan yang lalu, nggak salah ya, sebulan lalu atau 2 minggu yang lalu, saya lupa. Itu Kak Fania tuh udah sempat sharing ya terkait materi data science. Nah, itu salah satunya ada yang namanya machine learning. Jadi machine learning sendiri ada tiga algoritma ya. Ada tiga ada tiga scope. Itu ada supervised learning. Jadi kalau supervised learning ini data yang punya label. Ya contohnya misalkan data-data historical ya, misalkan historical demand ataupun historical um, inventory. Nah, itu masuknya supervised. Nah, kalau yang unsupervised, nah ini lebih ke data-data yang contohnya misalnya kita punya inventory, nah inventory kan ada historinya, cuman ketika kita mau ngecek labelnya nih, misalkan dia ABC kah atau X, Y, Z analisis kah, nanti dia akan masuknya di unsupervised karena memang labeling itu dia inventory ABC ataupun X, Y, Z itu sebenarnya kan nggak ada di historical datanya ya. Jadi nanti bisa kita gunakan unsupervised learning ini untuk menjadi suatu algoritma ketika menemukan pola ya ABC ataupun XYZ. Terus selanjutnya untuk reinforcement learning, jadi ini lebih ke ya mengulang-ulang data tersebut supaya mendapatkan hasil yang lebih baik nantinya. Jadi di tiga paradigma paradigma ini sendiri masih banyak algoritma-algoritma yang ada di dalamnya. Jadi nanti algoritma algoritma apa yang kita pakai di machine learning itu sesuai dengan datanya ataupun sesuai dengan permasalahan yang ada di tempat kita sendiri ya. Nah, itu kalau bisa dibilang sih tidak ada algoritma yang sempurna ya. Jadi lebih ke kita harus training datanya, harus trial berkali-kali supaya menemukan ya algoritma yang tepat untuk data kita sendiri. Nah, ini khususnya untuk di machine learning. Nah, ini adalah contoh dari supervised learning ya. Jadi inputnya contohnya misalkan ada email. Ya, nanti ya outputnya apa nih? Ya spam kah atau bukan spam? Nah, ini masuknya adalah di aplikasi yang spam filtering. Contohnya kan kalau misalkan kita di email kita ya di Gmail ataupun di Outlook kita kan terkadang ada yang masuk spam kan. Nah, ini dia bagian dari supervised learning. Nah, terus selanjutnya ada di audio, nanti ada transkripnya. Nah, ini masuknya adalah di speech recognition. Nah, kalau misalkan teman-teman biasa pakai Teams itu kan juga ada tuh transkripnya, itu bagian dari supervised learning. Terus bahasa Inggris ke Cina itu bagian dari mesin translasi. Terus yang iklan sekali klik misalkan berapa nanti dapat fee-nya, nah itu bagian dari online advertising, image radar. Nah, ini bagian dari self driving car ya punyanya Tesla ataupun yang lainnya. Nah, ini gambar.
nanti bagiannya dari visual inspection. Nah, ini contohnya kalau OCR tadi ya. Nah, terus sequence of word. Jadi misalkan kata-kata ya, jadi nanti kata-kata selanjutnya apa nih? Masuknya adalah chatbot. Ini adalah beberapa contoh pengaplikasian supervised learning ya, bagian dari algoritma machine learning yang ada di eh, dunia dunia kita ya, dunia nyata. Nah, ini contoh machine learning yang ada di supply chain yang biasanya dipakai untuk forecasting dan juga dipakai yang untuk yang supervise itu di klasifikasi ABC ataupun XYZ analisis. Nah, selanjutnya ada lagi namanya deep learning ya. Jadi turunannya machine learning. Jadi kalau deep learning ini menggunakan ANN atau kalau disebutnya adalah artificial neural network. Nah, ini sebenarnya adalah otak kita ya, jaringan otak kita. Jadi dibuatlah jaringan saraf tiruan ya. Contohnya ketika kita mau menganalisa harga nih, contohnya di sini kan ada harga. Nah, di sini ada beberapa data nih, contohnya misalkan size-nya tuh berapa sih gitu misalkan ukurannya. Terus nanti eh, berapa sih kamar ininya tidurnya. Terus berapa sih kamar mandinya misalkan. Terus kira-kira apakah ada renovasi atau tidak. Nah, nanti di jaringan saraf tiruan ini akan diolah ya pastinya dengan mathematical function. Jadi nanti di sini akan muncul oh price itu berapa. Ini nanti masuk ke sini. Jadi ada input, ada layer di dalam ini dan ada output namanya. Jadi inputnya itu bisa banyak, nanti akan di handle oleh layer-layer di dalamnya. Nanti outputnya akan tetap jadi satu. Nah, ini adalah contoh deep learning ya. Jadi kalau machine learning itu lebih ke kita menganalisis data ya, data tabular lah, data tabular ataupun data teks. Tapi kalau misalkan deep learning itu lebih ke gambar ya. Jadi lebih advance sih sebenarnya, walaupun dia bagian dari machine learning ya, deep learning ini. Nah, contohnya misalkan kalau di supply chain itu apa sih kira-kira ya, contohnya misalkan demand prediction ya. Jadi ada beberapa input, ada price, terus ada shipping cost, terus ada marketingnya, ada material cost. Jadi masuk di dalam layer nanti jadilah sebuah demand prediction. Jadi ada beberapa inputan masuk ke dalam layer. Jadi nanti outputnya adalah eh, value ataupun quantity demand itu berapa sih jadinya setelah dilakukan analisa terhadap 4 variabel. Nah, selanjutnya setelah deep learning, tadi ada namanya large language model ya. Kalau biasa kita pakai kan ada namanya Gemini ya, ataupun Open AI. Nah, kalau tadi kita lihat machine learning, deep learning, nah ini tadi juga ada NLP di awal. Nah, ini kalau misalkan LLM ini basisnya adalah jaringan saraf di deep learning dan juga NLP ya. Jadi bisa memahami, menghasilkan dan memprediksi bahasa. Ini makanya bagian dari natural language processing. Nah, LLM ini itu kalau nggak salah tuh mulai ditemukan di tahun 2017 ketika saya coba baca di papernya tuh ada Google, jadi tim dari Google Brain yang nemuin nemuin yang namanya transformer ya. Jadi eh jadi kalau teman-teman sering nyebut GPT itu, ChatGPT itu adalah generative pre-trained transformer. Nah, transformer ini, jadi fungsinya dia itu bisa memprediksi eh, kata apa sih yang akan muncul setelahnya. Misalkan contohnya eh, Budi suka makan. Nah, nanti dia akan memprediksi suka makan roti. Nanti rotinya roti apa? Rotinya misalkan roti coklat brandnya apa? Dia akan memprediksi kata itu terus-menerus gitu. Makanya si ChatGPT kita tanya apa, dia akan bisa menjawab karena dia punya transformer ini nih yang ada di dalam GPT tersebut. Nah, nanti dari transformer brand ini ya dari awal Google Brand itu ya diolah ataupun uh, di pretend masing-masing oleh beberapa model. Misalkan contohnya ya tadi OpenAI, Claude, Olama ataupun eh, model-model LLM yang lainnya ya. Nah, ini contohnya ya.
bagaimana sih LLM itu bekerja. Contohnya inputnya apa tadi misalkan my favorite drink, outputnya apa, is gitu kan. Nanti habis is apa sih kira-kira, leci ya. Ini kan sampel ya, tapi nanti bisa jadi leci, bisa jadi orange, strawberry ataupun yang lainnya. Jadi lanjutnya my favorite drink is leci. Nanti apalagi bubble. Nanti my favorite leci is leci bubble tea. Nanti dia akan berakhir sampai T-nya, ataupun misalkan kita masih eh, tanya lebih spesifik lagi, jadi akan jawab lebih panjang lagi. Jadi tergantung prompt yang akan kita tulis ya. Jadi hasil LLM ini sendiri ya tergantung prompt yang kita masukin. Jadi misalkan promptnya terlalu mengambang ataupun bias, ya sama, nanti hasilnya juga hasil jawabannya juga tidak akan terlalu detail. Hasilnya jadinya biasa aja. Dan pastinya ya, di GPT ini sendiri hasilnya tidak akan bisa sama persis ataupun eh, tidak bisa konsisten. Jadi misalkan contohnya kita tanya hari ini nih, dia akan jawab leci. Ya besok belum tentu, bisa jadi dia jawabnya orange ya seperti itu, yang seperti tadi saya sampaikan, ataupun minggu depannya lagi bisa jadi nanti balik lagi ke leci gitu kan. Tapi itu kemungkinannya kecil sih. Karena saya udah coba trial waktu itu ketika bikin silabus ya buat training. Waktu itu hari Senin contohnya ya, saya coba tanya di GPT, terus hari Rabunya saya tanya, jawabannya itu beda. Walaupun sebenarnya hampir similar lah, tapi ketika ditanya lagi ke 3 sampai 4 kali, ya jawabannya tetap beda gitu. Jadi walaupun sebenarnya jawabannya similar, tapi tidak akan bisa sama persis ya. Nah itu LLM seperti itu, jadi tidak akan bisa sama benar-benar persis. Jadi ya akan akan selalu berbeda, tapi se- eh, tapi akan selalu similar. Se- Balik lagi, kalau misalkan pertanyaannya sama ya pasti jawabannya akan similar, tapi tidak akan pernah sama persis untuk jawabannya. Nah contohnya apa sih kalau LLM yang ada di supply chain ya? Contohnya yang paling gampang adalah chatbot untuk inventory ya. Kalau misalkan kita nih punya database, nah database-nya sendiri sebenarnya ada ya. Jadi kalau beberapa beberapa tahun ke belakang yang hype itu memang visualisasi ya. Jadi ketika kita mempunyai database yang sangat besar ataupun yang skalanya middle, itu kita akan lebih mudah untuk melihat ketika kita melakukan suatu visualisasi. Nah, tapi seiring berkembangnya teknologi, baik lagi ya, top manajemen ataupun eksekutif itu ingin lebih mudah lagi untuk melihat suatu data ataupun untuk mengetahui suatu data. Kan contohnya lah kita sendiri misalkan ketika kita bekerja ya, ketika hari libur ataupun kadang ketika jam kerja ataupun di luar jam kerja, pasti ada aja pertanyaan, berapa sih misalkan contohnya stok hari ini kira-kira, terus terus misalkan kira-kira em, stok yang perlu di restock apa aja, terus nanti misalkan kira-kira stok yang berlebih apa aja sih barang-barang tersebut, ataupun kira-kira yang beberapa bulan ke depan itu high demand, kira-kira itemnya apa aja. Nah itu akhirnya visualisasi kita yang sebenarnya sudah sangat baik ya dan juga sudah informatif, akhirnya agak sedikit kurang terpakai gitu, karena di era digital yang sangat cepat berkembangnya ini, ya orang akan semakin ingin dimanjakan ya terhadap perkembangan teknologi. Akhirnya muncullah beberapa solusi. Jadi chatbot itu bisa mempercepat ya jawaban atas pertanyaan tersebut gitu. Jadi terkadang ya top manajemen tersebut tidak mau ataupun waktu ya. Jadi waktu untuk melihat visualisasi tersebut ya akan lebih lama, kan mereka mungkin harus buka link ini ataupun harus melihat dulu gitu kan halaman yang mana, ataupun mau memfilter dulu. Tapi ketika mereka hanya chat, ya itu pasti ketika mereka nanya kan akan langsung dijawab oleh si chatbot tersebut dengan jawaban yang pastinya akurat, sama seperti visualisasi, karena sudah kita deploy di internal dan menggunakan data internal. Nah, itu adalah salah satu sampelnya pengembangan LLM di supply chain ya untuk chatbot inventory.
Terus selanjutnya ada juga eh, mengotomasi laporan. Jadi menggunakan LLM ya plus agent, kita bisa mengotomasi report. Walaupun sebenarnya hasil report PowerPoint-nya itu tidak akan bisa sebagus ketika kita belum bisa ya. Jadi belum bisa sebagus ketika kita membuat materi itu sendiri. Jadi at least untuk beberapa report ya, contohnya tuh report-report di supply chain untuk costing-costing itu sudah bisa di generate ya. Generate menggunakan LLM plus agent otomatis. Jadi nanti misalkan contohnya invoice hari ini sudah berapa misalkan nanti dia akan bisa generate otomatis. Misalkan kita bisa generate by PDF ataupun ya generate by Word ya untuk beberapa contoh case GNAI ataupun LLM yang ada di supply chain. Nah, selanjutnya adalah agent ya, ya AI agent. Nah, kalau tadi LLM bagian dari GenAI itu lebih ke generatif. Nah, kalau AI agent adalah kita bisa membangun suatu workflow ya, workflow yang ada di eh, company kita. Jadi nanti ya toolnya tuh banyak gitu karena kita bisa develop internal ataupun menggunakan resource yang sudah ada di publik ya, menggunakan yang open source. Jadi kalau AI jenis ini sendiri adalah yang mengotomasi gitu kan. Tapi nanti untuk beberapa perintahnya ataupun direksinya itu menggunakan bantuan dari Gen AI ya. Ataupun nanti kita membuat prompt di dalam LLM tersebut supaya nanti beberapa instruksinya itu bisa dikerjakan oleh agent yang terdapat di workflow tersebut ya. Nah, kalau di Gen AI sendiri itu kita lebih fokus terhadap prompting kita. Jadi kan karena kita bertanya terus kita deploy juga chatbot, itu kita akan lebih fokus kepada prompting gitu kan. Tapi kalau di agent karena kita membangun suatu workflow ya, membangun suatu workflow, nah bisa bisa jadi contohnya kita mau membuat suatu sistem untuk eh, inventory ya. Jadi inventory management misalkan nanti dia ketika harus restock dia harus mengingatkan via email ataupun via Telegram ataupun WhatsApp gitu kan. Untuk ada notifikasinya nanti nah itu kita harus membangun suatu workflow dulu. Nah, workflow tersebut kita harus memahami yang namanya konteks engineering. Nah, kalau tadi di bikin AI ataupun ChatGPT itu kita hanya fokus pada prompt. Nah, kalau di sini kita harus paham juga konteksnya apa sih yang mau kita buat ya dari end to end-nya seperti apa. Karena kalau kita tidak paham konteksnya, kita mau mulai dari mana startnya sampai dengan outputnya seperti apa, nanti workflow ini tidak akan berjalan lancar ya. Makanya konteks engineering ini sangat penting ketika kita membangun AI agent. Nah, selanjutnya untuk manfaatnya kita bisa meningkatkan produktivitas ya. Pastinya karena pekerjaan yang repetitif sudah bisa dibantu dan kita akan lebih fokus kepada arah-arah pekerjaan yang lebih strategis ya. Nah, ini ya. Jadi timnya bekerja lebih strategis dan pastinya akan mengurangi biaya operasional ya karena sudah diotomasi dan pastinya akurasinya juga harus benar-benar dipastikan ya ketika kita membangun suatu workflow AI yang ada di dalam perusahaan. Nah, jadi ketika kita membangun suatu agent ini itu harus mempunyai expertise expertise yang ada di dalamnya. Contohnya misalkan inventory management berarti harus mempunyai expertise yang paham terkait inventory management. Itu akan menjadi AI validatornya dan engineer yang paham inventory tapi paham AI juga nanti dia akan sebagai konteks engineeringnya dan dia juga akan merangkap sebagai prompt engineering ya. Jadi ada prompt engineering, konteks engineering dan sebagai mungkin sebagai leadnya nanti dia akan memvalidasi hasil workflow yang sudah dibuat di agent tersebut. Apakah itu sudah benar? Apakah prosesnya sudah sejalan dengan proses yang ada? Dan apakah outputnya juga sudah sesuai dengan ekspektasi yang ada?
Nah ini ya, contohnya tadi autonomous reordering dan juga optimasi untuk rute transportasi ya. Nah, ini adalah sampel agent yang ada di supply chain. Jadi nanti yang rute juga dia bisa memberitahukan rute mana sih yang kira-kira eh, bagus ya. Contohnya kan bagus untuk perusahaan-perusahaan logistik ya. Terus cuacanya seperti apa dan kapasitas muatannya tuh seperti apa. Nah selanjutnya ini ya AGI dan ASI. Kalau sampelnya sih sebenarnya kalau AGI ini ya pastinya dia akan bisa em, kalau tadi ya. Jadi kalau agent itu nanti dia akan ada beberapa model Gen AI di dalamnya, prom-promnya di dalamnya. Nanti kalau Agi ini dia akan bisa menghandle beberapa agent yang ada di dalam perusahaan. Nah, itu bedanya. Tapi kalau misalkan ASI, ya nanti dia akan lebih advance lagi berpikirnya dibandingin Agi itu sih. Nah, ini sampelnya untuk Agi dan ASI. Jadi Agi ini akan mengontrol agent-agent ya agent-agent AI. Misalkan ada 10 agent ataupun 5 agent nanti yang dikontrol oleh Agi dan kalau ASI sama seperti Agi cuman secara kemampuan intelektualnya melampaui kemampuan manusia ya. Nah, yang selanjutnya untuk menghadapi era transformasi AI ya kemarin beberapa waktu lalu saya sempat baca-baca ya dari framework untuk transformasi itu dari deep learning AI ya by Andrew Ng. Jadi ini Pak Andrew Ng ini salah satu penggiat AI juga ya. Eh, Kalau teman-teman pernah training di Coursera, nah beliau juga ada beberapa kelas di Coursera itu bagus-bagus ya, khususnya untuk yang AI ya. Nah yang pertama itu stepnya adalah kita harus buat prototipenya gitu kan. Prototype projectnya lah, pilot project ya. Jadi kita harus buat pilot project supaya bisa dijadikan contoh nantinya ataupun sampel. Nah, itu kita harus coba gali idenya ataupun kita buat beberapa ide ataupun kita lihat dulu masalahnya di company kita seperti apa. Nanti baru coba kita kumpulkan beberapa ide. Terus selanjutnya mendevelop tim internal ya. Jadi lebih bagus sih tim internal karena balik lagi untuk beberapa case itu membangun AI tersebut butuh SME ataupun subject matter expert. Jadi harus ada yang ahli di bidang tersebut. Jadi kalau saya pernah diskusi itu sama Pak Hari Patria ya, kalau tahu yang ada di beliau salah satu ini juga ya penggiat LinkedIn lah. Jadi ketika kita membangun AI itu akan lebih bagus kita punya tim yang memang paham subjek tersebut. Contohnya misalkan di supply chain, berarti dia harus paham supply chain, di inventory dia harus paham inventory, di sales dia harus paham di sales supaya bisa membantu mendevelop workflow-nya agar sesuai dengan konteks yang ada ya. Jadi tidak 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 asal mendevelop, tidak asal mentransformasi, tapi juga sesuai dengan kebutuhan bisnis yang ada ya. Terus selanjutnya juga harus diadakan pelatihan AI-nya di company, terus eh, menentukan strateginya mau seperti apa, dan yang terakhir komunikasi. Jadi balik lagi ketika kita sudah melakukan transformasi, nah itu beberapa beberapa member internal ataupun dengan pemerintah ya kita harus menjalin komunikasi ya untuk ya eh, apa namanya memang update regulasi-regulasi yang perlu kita sesuaikan ya dengan ketentuan yang ada. Jadi yang pertama itu adalah eh, proyek percontohan ya ataupun pilot project. Jadi benar-benar dipilih projectnya itu ya sesuai dengan use case yang ada. Jadi kita juga harus mengukur ya kira-kira ini akan bisa kita selesaikan gitu misalkan kita buat long term plan dulu nih selama 5 tahun ke depan LTP-nya seperti apa sih project-project AI yang ada di company kita. Tapi balik lagi nggak mungkin kan kita nunggu 5 tahun. Nah kita buat juga solusi j- yang pilot project itu ya 6 sampai 12 bulan. Contohnya misalkan kita membuat chatbot selama 6 sampai 12 bulan ke depan. Jadi nanti sudah kelihatan hasilnya.
Jadi nanti supaya ada bayangan, oh oke, berarti nanti kira-kira 6 sampai 12 bulan ke depan sudah ada hasilnya. Jadi nanti bisa bisa kelihatan kira-kira arahnya tuh mau kemana gitu kan. Apakah pure develop internal sudah cukup ataupun kita harus hire konsultan atau kita atau harus hire orang dari luar ini sih untuk pilot project ya. Nah, terus yang kedua adalah mendevelop di internal. Jadi kita bisa merekrut data scientist, data engineer, terus ataupun ahli domain supply chain ya. Ataupun kita bisa berdayakan tim internal kita ya. Jadi ditingkatin juga skill data science-nya yang ada di dalam machine learning-nya, deep learning-nya, dan juga NLP-nya supaya ya tim internalnya sendiri yang sudah native terhadap supply chain-nya ya, itu native juga terhadap AI knowledge-nya, itu akan lebih bagus gitu. Karena dia sudah paham workflow-nya, sudah paham bisnis prosesnya, ketika mau mentransformasi itu akan lebih mudah pastinya. Nah, terus kita juga coba berdiskusi dia dengan eh, beberapa tim terkait ya, apakah eh, transformasi yang kita lakukan itu sejalan dengan fungsi bisnis, apakah ada impact yang bagus dan biayanya seperti apa. Terus kita kolaborasi juga dengan IT ya, tim IT internal kita untuk security datanya karena di AI sendiri kan ada beberapa yang open source, ada juga yang closed source. Nah, itu kita juga harus memastikan yang boleh kita gunakan tuh yang mana. Yang misalkan contohnya kalau teman-teman pernah pakai ya, itu kan Gemini sama OpenAI itu kan closed source, berarti itu sebenarnya sih aman gitu kan. Jadi ketika kita mau pakai API key dari dua model tersebut itu kemungkinan aman karena sudah ada statement dari mereka dari dua model tersebut kalau mereka tidak akan menggunakan data klien untuk di training sebagai sumber database mereka. Ya, kalau misalkan yang open itu kayak Gema ataupun Olama, nah itu adalah open source. Jadi sudah pastinya ketika kita menggunakan API dari mereka, dari modal tersebut, pastinya akan dipakai data kita untuk training ya, training data mereka. Nah itu sih perbedaan ketika kita melakukan melakukan suatu development menggunakan yang open dan closed source ya. Jadi benar-benar harus make sure kolaborasi dengan tim security data ya. Terus selanjutnya untuk pelatihan AI ini sendiri, jadi yang tadi saya sampaikan lebih bagus sih develop internal gitu kan, develop internal, tapi pastikan masing-masing itu sudah sesuai bobotnya gitu. Jadi contohnya misalkan untuk eksekutif ataupun senior manager yang minimal 4 jam pelatihan AI. Nah, skupnya apa aja sih? Ya lebih ke bisnis dasarnya aja tentang AI. Sorry. Sama kira-kira implementasi AI di perusahaan itu seperti apa sih baiknya ataupun untuk long term plan-nya seperti apa. Terus baru nanti yang turun ke bawah itu ke manajer ya. Nah, manajer itu minimal 12 jam. Jadi nanti sama ada pemahaman dasar, terus implementasi dampaknya seperti apa, terus ada sedikit pemahaman teknis tentang AI. Ya, seenggaknya paham role machine learning, deep learning, NLP ataupun LLM ataupun agent ya. Terus selanjutnya adalah engineer-nya ini sendiri nih yang menjadi kuncinya. Jadi minimal itu 100 jam. Kenapa 100 jam? Jadi ketika kita membangun suatu AI, apakah boleh langsung lompat ke Gen AI? Misalkan kita langsung membuat chatbot, sebenarnya sih boleh gitu kan. Sah-sah aja. Cuma ada kalanya ketika kita mendeploy secara mandiri, jadi contohnya misalkan kita deploy chatbot itu bisa kok di beberapa aplikasi open source nanti akan saya share ya sampelnya itu bisa tapi itu akan ada limitasinya, gitu kan. Dan pastinya kita harus upload ke cloudnya mereka gitu. Kalau misalkan kita develop chatbot di dalam open source tersebut. Nah, sedangkan kalau kita develop chatbot di internal, jadi menggunakan Python ya ataupun eh, bahasa pemrograman yang lain,
itu akan bisa menyesuaikan sesuai dengan kemauan kita ataupun sesuai dengan kondisi perusahaan ataupun logik yang kita inginkan. Nah, itu untuk memahami lebih dalam tersebut kita juga harus paham apa sih itu data science, apa itu machine learning, apa itu NLP, apa itu LLM ya, dan bagaimana cara ChatGPT tersebut bekerja gitu kan, harus menggunakan teknik apa, dan kita harus juga memfine tuning chatbot tersebut supaya jawabannya akurat dan tidak berhalusinasi. Nah, itu kita butuh benar-benar minimal itu 100 jam. Jadi kita benar-benar harus paham AI itu secara teknis itu apa sih. Nah, jadi sih saran saya teman-teman yang ada di supply chain, ya khususnya yang bagian-bagian strategis ataupun yang lainnya sih sama semuanya ya. Jadi bisa dicicil dari sekarang ya, belajar tentang AI yang mungkin mulai dari data science dulu sedikit-sedikit sampai dengan agent nantinya supaya nanti ketika teman-teman sudah mulai bergerak ya teman-teman tidak akan kaget dan sudah punya modal knowledge yang cukup pastinya. Nah, itu referensinya banyak kok di Udemy ataupun di tempat yang lainnya ya. Terus selanjutnya yang ketiga adalah strategi pengembangan AI tersebut. Jadi kita identifikasi nih kira-kira di area apa aja sih yang kira-kira nantinya akan berimpact tinggi gitu kan. Terus pastinya juga kan kita juga harus eh, membangun aset nih. Aset itu bisa kita eh, bangun server sendiri ya untuk GPU-nya atau kita sewa. Nah, itu kita juga harus lihat cost-nya juga sih. Ataupun kita nggak usah sewa GPU, kita nggak usah bangun GPU, dan kita pakai closed source saja. Tadi kita bayar API key, nanti dibayar per token ya, per token. Nah, per token itu seperti apa? Token itu nanti coba saya jelasin sedikit ya. Jadi bayar nanti per token, nah kita bayarnya nanti bisa ke OpenAI, ke Gemini ataupun ke yang lainnya ya. Terus selanjutnya adalah komunikasi. Misalkan di perusahaan kita ada investor, ya kita jelasin juga ada beberapa project AI, misalkan dananya sekian ataupun seperti apa nantinya ROI-nya ataupun seperti apa impact-nya, benefit-nya. Terus ke pelanggan juga, misalkan beberapa pelanggan tadinya masih tanya ke admin, nah sekarang mungkin bisa ke chatbot yang jawabannya bisa persis seperti admin gitu kan, atau mungkin bisa lebih advance ataupun mungkin bisa lebih fast response. Dan juga ke internal karyawan, yaitu seperti apa sih nanti flow proses yang sudah berubah ataupun seperti apa nanti job desk mereka ketika sudah menerapkan transformasi AI di dalam perusahaan tersebut. Nah, saat ini sendiri kita masuk di era apa sih sebenarnya? Ya, saat ini kita masuk di era generatif AI ya. Jadi Gen AI sendiri tadi kita bisa menciptakan konten ya. Tadi kan bisa teks, gambar, audio ataupun video kan. Sekarang kan teman-teman bisa lihat ya kan ada beberapa video-video di Instagram, di YouTube, di TikTok itu ya generate dari AI gitu kan. Nah, itu bisa dari Google VO3 ataupun bisa dari DAL-E ya, ataupun Sora yang ada di ChatGPT OpenAI. Nah, di era 2023 dan 2025 ini makin masif ya. Jadi model seperti ChatGPT dan DAL-E, nah ini bisa inovasi lebih baik. Tapi kalau misalkan gambar sih memang lebih bagus itu output produksinya itu dari Google VO3 ya, VO3. Nah, itu lebih bagus hasilnya untuk generate gambar. Nah, untuk GNI sendiri ini ada LLMS ya, untuk teks ada yang text to image ya, ada yang text to code. Jadi nanti kita bisa uh, nge-text ya. Jadi kita bisa kasih konteks engineering ya. Nanti si konteks tersebut akan diproses sama GenAI dan menghasilkan suatu kode ya untuk kita bikin chatbot ataupun kita bikin aplikasi untuk forecasting. Nah, itu dia bisa menghasilkan ya. Tapi baik lagi tetap perlu memahami strukturnya, basicnya supaya kita bisa memvalidasi apakah kode tersebut benar ataupun mungkin perlu ada perbaikan.
Terus ada yang terakhir ada multimodal untuk menggabungkan antara teks, gambar, dan audio dalam satu model. Jadi nanti hasilnya mungkin video ya. Nah, jadi contoh generatif AI di supply chain tadi ya AI untuk chatbot, dan yang kedua adalah generatif supplier risk analysis. Jadi di kantor itu saya juga pakai ya. Jadi kita pakai untuk melihat risk management sih, lebih ke risk management. Jadi misalkan si si aplikasi tersebut bisa mempunyai database klien-klien ataupun supplier dari kantor saya. Nah, ketika supplier tersebut mengalami banjir ataupun pergantian pimpinan, itu dia akan memberikan notifikasi via email. Jadi misalkan contohnya di sini supplier A berpotensi delay 2 minggu karena isu politik di negara asal. Misalkan supplier kita dari Rusia misalkan ternyata lagi ada isu perang. Jadi kemungkinan nanti ada pengirimannya akan delay 2 minggu. Nah itu akhirnya karena ada notifikasi tersebut kita akan bisa mencegah ini keterlambatan. Jadi kita bisa, oh ternyata nanti akan 2 minggu nih. Akhirnya kita akan bisa mencari supplier yang lainnya gitu. Jadi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah ini bagus ya. Salah satu fungsi Gen AI di dalam supply chain untuk risk analysis. Jadi nanti AI-nya tuh membaca berita, bisa laporan keuangan ya kalau yang publik ataupun kontrak ya. Jadi nanti ya balik lagi semua datanya juga harus kita masukin ya data-data yang ada. Nah, large language model itu apa? Jadi kan dia adalah model deep learning yang digunakan untuk memahami dan memanipulasi bahasa manusia ya. Jadi nanti LLM ditrain menggunakan dataset yang besar dan pastinya memiliki miliaran parameter. Jadi eh, parameternya sendiri itu mulai ada yang dari 1 miliar sampai 650 miliar. Jadi kalau dikasih perumpamaan yang 1 miliar itu mungkin seperti anak kecil yang baru beranjak ke sekolah TK gitu kan contohnya. Tapi kalau misalkan yang udah parameternya itu 600 miliar, itu diumpamakan adalah sebagai seorang profesor. Nah, untuk hal tersebut sudah saya coba saya lakukan ya, saya trial. Ketika saya install model LLM di laptop ya, untuk yang internal LLM ataupun lokal LLM, itu saya pakai Olama. Nah, itu saya coba install yang parameternya 1 miliar. Nah, itu ketika saya tanya pertanyaan yang sebenarnya di publik itu pasti ada datanya, sebutkan berapa sih jumlah gelar Piala Dunia Jerman. Nah, si LLM, si model tersebut menjawab 8 gitu kan. Padahal sebenarnya Jerman itu cuma juara itu 4 kali Piala Dunia, tapi dia jawabnya 8, sorry. Karena dia parameternya cuma sedikit, 1 miliar. Jadi mungkin ya pengetahuan yang ada nggak sampai situ gitu. Akhirnya jawabnya berhalusinasi 8. Udah gitu 2014 sama 18 dihitungnya Jerman juara. Sorry, 18 sama 22 dihitungnya Jerman juara. Sebenarnya enggak. Nah itu. Akhirnya dia jawabnya berhalusinasi karena dia tidak punya pengetahuan sampai ke situ. Nah ketika saya coba download yang parameter 8 miliar, nah saya tanya dengan pertanyaan yang sama, baru jawabnya betul. Jawabnya 4 gelar juara dunia dengan tahun yang benar. Nah, jadi semakin parameternya semakin tinggi, itu juga akan semakin akurat jawabannya ya. Tapi tetap akan ada halusinasinya gitu. Nah, contohnya untuk LLM sendiri itu tadi ada OpenAI, Llama dari Meta ataupun Gemini dari Google. Nah, ini untuk LLM-nya ada yang open source ya, ada yang closed source. Jadi yang open source itu adalah Llama. Nah, ini kalau teman-teman penasaran mau lihat ataupun mau deploy yang internal itu bisa pakai Olama itu. Nah, ini saya juga install di laptop saya Olama. Saya install dua parameter yang 1 miliar sama yang 8 miliar. Ada DeepSeek. Nah, DeepSeek ini kemarin saya cek parameternya tuh paling tinggi ya. Sementara yang di dalam Olama itu dia ada sekitar 650 miliar. Ada Mistral, ada Gemma nih. Gemma bagian dari Google, cuma dia yang open source-nya. Tapi kalau yang closed source-nya itu dia adalah Gemini. Dan kalau cluster itu ada OpenAI, Gemini, Cohere, dan Claude. Nah, di cluster sendiri untuk OpenAI ini paling bagus, ya LLM model paling bagus untuk generate text ya. Jadi kita tanya silabus, nanti
apa namanya highlight materi ataupun summary PDF itu bagus pakai OpenAI. Tapi kalau untuk generate gambar itu lebih bagus kita pakai Gemini ya. Gambar video itu lebih bagus pakai Gemini. Tapi untuk kita mengenerate suatu kode ya untuk kita bikin coding itu lebih bagus menggunakan Claude. Jadi sebenarnya sih untuk the best tree-nya itu ada di OpenAI, Gemini dan Claude yang sudah saya coba ya dan memang ketika share ke beberapa sharing-sharing diskusi ke beberapa teman-teman yang sudah develop AI memang ya sesuai tadi OpenAI text, Gemini itu gambar dan Claude itu untuk codingnya. Dan baik lagi ya ketika kita install si model tersebut ya kalau nggak salah tuh saya ingat kemarin ketika install yang lama yang 8 miliar parameter itu kita butuh saya lupa 20 atau berapa 30 gigabyte gitu memori yang dibutuhkan di laptop kita. Nah, kalau di Psik ini 650 miliar parameter itu butuh sekitar antara 200 atau 300 giga gitu. Jadi nanti memori laptop kita akan terkuras tuh ketika kita install model LLM di dalam laptop kita. Dan pastinya sih kalau GPU-nya nggak ada kayak laptop saya ini GPU-nya nggak ada, akhirnya jawabnya lama gitu ya. Ya lebih bagus lagi kalau GPU-nya ada itu akan lebih bagus pastinya. Nah, gimana sih LLM itu bekerja ya? Jadi LLM itu adalah model machine learning ya, jadi nggak bisa terima teks secara langsung pastinya. Makanya LLM itu butuh namanya transformer. Kalau nggak ada transformer ini mungkin LLM itu nggak akan ada. Gitu. Jadi nanti sebelum teksnya diproses, jadi teksnya akan diubah jadi token terlebih dahulu nih, baru nanti dia akan menjadi vector database. Nah ini ya contohnya misalkan um, some word are input misalkan ya. Nanti di tokenize, jadi nanti jadi hot encoding, jadi nanti dia akan di embed, nah ini nanti dia akan menjadi suatu jawaban ya. Jadi nanti eh, contohnya misalkan kita generate PDF itu juga bisa sama. Tapi nanti dia akan di embed juga menjadi vector database, baru nanti dia akan menghasilkan ya teks nantinya. Ataupun nantinya gambar ataupun yang lainnya yang jelas. Ya di dalam transformer ini dia akan mengolah ya menggunakan vektor embedding di dalamnya ya dalam arsitektur transformer. Nah, bagaimana LLM bekerja? Tadi sudah coba dijelasin juga di awal sedikit ya. Jadi melakukan looping prediksi ya token berikutnya berdasarkan token sebelumnya. Jadi satu token itu dihitungnya seperti apa? Nah, itu sih sebenarnya nggak ada eksak ketentuannya. Jadi bisa jadi misalkan ini kalimat ini misalkan Eric, Hi Tom, how are you ini bisa jadi satu token. Ataupun bisa jadi juga Eric, Hi Tom, how are you, Tom, sorry, who are you ini bisa jadi satu token juga. Jadi satu token itu seperti apa, dua token itu seperti apa, sebenarnya tidak ada ketentuan yang pastinya gitu. Kalau sepanjang saya, sependek saya cari tahu, diskusi sama beberapa teman-teman itu juga eh, nggak jelas sih maksudnya. Ya cara ngitung tokennya itu memang tergantung si LLM itu sendiri. Mau itu satu atau dua kita nggak tahu. Yang jelas sih pastinya nantinya misalkan kita pakai LLM yang gratis nih misalkan contohnya kita lagi bangun chatbot terus nanti kita bangun pakai API yang gratis nanti ketika limitnya sudah habis nanti ya dia akan tidak bisa dipakai lagi gitu gitu sih. Gampangnya gitu tapi kalau misalkan kita berbayar nanti kita biasanya kita depo ya misalkan bukan depo misalkan kita saya lupa namanya apa ya misalkan kita taruh saldo lah misalkan kita taruh saldonya misalkan $10 nanti $10 itu buat berapa token misalnya contohnya 1.500 token nanti kita akan melihat di dashboardnya kita berapa token sih yang sudah berkurang. Gitu. Paling paling seperti itu tapi untuk menentukan satu token itu berapa kata dua token itu berapa kata nah itu belum ada jawaban yang pasti sih sejauh yang saya coba cari tahu. Nah, kekurangannya untuk LLM itu sendiri apa sih ya? Jadi open source-nya itu mahal ya kalau misalkan kita pakai open source karena kan kita juga harus pakai virtual RAM ya. Jadi kurang lebihnya misalkan contohnya kita mau develop internal nih, terus kita pakai model lama yang
versi 3,1 nanti dia parameter 8 miliar. Itu virtual RAM itu butuhnya 24 giga atau kita bisa menghabiskan biaya $720 per bulan. Nah, ini kalau kita pakainya open source. Tapi kalau misalkan kita pakainya closed source, nanti dia nanti pay as you go gitu. Jadi nanti ya ketika kita pakai chatnya, nanti tokennya terhitung, nanti kita bayar. Nah, itu akan lebih murah sih sebenarnya sih. Tapi balik lagi kan, ada beberapa perusahaan yang sangat konsen terhadap security data yang mungkin mereka akan pakai open source dan mereka akan develop internal ya untuk LLM-nya tersebut. Nah ini open source-nya juga sulit ya karena library-nya juga belum banyak ya dibandingkan kita pakai yang closed source. Dan dan kita juga dan pastinya juga bisa berhalusinasi. Nanti makanya untuk chatbot tersebut ya bagusnya nanti juga kita pakai namanya RAG. Ya RAG itu eh, Retrieval Augmented Generation. Jadi nanti chatbot tersebut hanya akan fokus terhadap database yang sudah kita injek di dalam chatbot tersebut. Jadi nanti ketika chatbotnya kita tanya sesuatu, ya dia jawabnya akan sesuai dengan data yang sudah kita injek gitu. Nah ini yang terakhir, jadi ya kalau source LLM, kalau bisa dibilang sih nggak bisa menjamin kerahasiaan data ya. Eh, Walaupun sebenarnya udah declare ya, mereka declare kalau datanya tidak akan dibuat training, tapi balik lagi sih, eh, belum ada yang bisa memastikan lah kalau misalkan kalau misalkan itu tidak dipakai untuk training data mereka. Nah, itu ya untuk concern terhadap LLM yang closed source. Oke, jadi closingnya sebelum saya coba kasih lihat sampel chatbotnya. Jadi balik lagi sih AI bukan menggantikan kita ya sebagai manusia, tapi balik lagi untuk memperkuat kita di era supply chain digital yang sekarang karena ya transformasi digital itu tidak bisa ditolak, tidak bisa ditunda, dan pastinya semakin cepat ya perkembangan di teknologi, dan pastinya kita harus terus beradaptasi walaupun yang kita bekerja di bidang supply chain, ya kita juga jangan lupa mengupgrade skill kita pastinya khususnya untuk tech skill ya supaya kita pastinya nanti bisa bersaing dengan talent-talent yang lainnya ya. Oke, Oke sebelum itu coba saya share sampelnya ya. Saya share screen. Oke. Nah, jadi ini contohnya. Ini adalah contoh em, chatbot ya. Jadi contoh chatbot untuk inventory management. Jadi konsepnya adalah RAG. Jadi RAG itu adalah Retrieval Augmented Generation ya. Jadi dia hanya fokus terhadap database yang sudah saya masukin. Contohnya adalah di sini saya sudah masukin data ini nih ya, contohnya nih. Jadi saya udah masukin data sampel inventory yang totalnya ada 200 item, stoknya sekitar 10.000, terus low stoknya sekitar 54, kategorinya ada 8. Jadi ini ada pertanyaan quick actionnya ataupun kita bisa tanya di sini langsung. Contohnya, ini saya developnya pakai Python ya, jadi pakai VS Code. Dan untuk API-nya saya pakai yang free ya, pakai open source itu pakai Grok. Jadi API-nya pakai Grok. Jadi nanti LLM modelnya eh, dia akan menggunakan Grok gitu kan untuk model LLM-nya. Nah, contohnya misalkan saya mau tanya di sini adalah berapa sih stok filter 639 ya contohnya. Berapakah stok filter 639? Nah, dia jawab langsung lebih cepat karena kita pakai yang open source kan. Karena open source dia punya cloud, nah itu akan lebih enteng. Nah, dia akan jawab ada 6 jawaban. Kenapa 6? Karena memang saya di ininya saya konteksnya saya minta 6. Jadi ketika ada pertanyaan, nanti dia akan memberikan 6 jawaban tapi hanya satu yang akurat gitu. Nah, jadi akuratnya itu kelihatan dari mana? Dari sini nih.
high confidence. Jadi nilainya adalah 0,381. Berarti ini adalah datanya lebih akurat. Nah, kalau ketika kita buka, stoknya memang 32 kan. Sama seperti data yang ada di atas nih. Stok filter nomor 39 adalah 32. Jadi jawabannya sama ya. Jadi nanti yang lima lainnya ini local business berarti tidak sama ya, ataupun bukan yang kita butuhkan. Tapi yang kita butuhkan adalah data yang ada di atas ini ya. Ini contoh untuk development chatbot yang menggunakan RAG untuk internal deploy lah. Nah, kalau yang pakai open source, ini bisa namanya pakai DVAI, ya namanya DVAI. Nah, kita bisa buat chatbot tanpa harus repot-repot coding. Nah, contohnya ini saya punya eh, chatbot kan, contohnya di sini. Nah, ini ada areanya, terus nanti di sini saya bisa tambahin ke knowledge. Contohnya di sini. Nah, di sini saya tanya, ini kan datanya sama seperti tadi ya, stock, tire. Tadi kalau di sini kita ada juga ya, stok tire 585. Nah, ini ada 85 stoknya 39. Nah, ini saya chat juga. Nah, 39 unit kan sama dia menjawab si chatbotnya ini berdasarkan sumber data dari eh, s- sampel inventory yang 200 juga. Nah, ini saya pakai modelnya OpenAI. Nah, ini yang pakai yang closed source ya, yang berbayar. Kalau tadi yang open source, nah ini pakai yang closed source. Nah, sampelnya lagi ada yang, sorry, nah ini sekarang saya pakai yang internal. LLM-nya saya pakai yang lokal, pakai Olama yang 8 miliar parameter. Nah, ini saya tanya juga berapa stok belt 758 ya. Nah, ini kalau kita lihat nanti loadingnya akan agak lebih lama. Nah, ini ya, dia dibandingkan dua chatbot yang tadi, nah dia menganalisanya lebih lama. Karena ini lokal dan ya balik lagi GPU laptopnya kurang memadai, jadinya diprosesnya lebih lambat ya. Nah, sampel jawabannya sambil menunggu sampel jawabannya ada di atas nih ketika saya menanyakan ini tire ya, tire 585 dia jawab lumayan panjang. Nah, ada beberapa teksnya dulu, deskripsinya. Nah, baru dia di bawahnya menjawab ini ya, sama seperti yang tadi. Tire-nya, tire 585, ada high confidence-nya, dan ada stok yang diinformasikan ada 39, dari minimum stoknya adalah 31. Nah, ini masih ini, saya agak lama. Kalau nggak salah tuh, yang di lokal ini saya sekitar 1 menit lah, kurang lebih, untuk jawabnya deh. 30 detik sampai 1 menit. Agak lumayan lama, nah. Ini mulai mulai mau kejawab. Nah, disarankan sih kalau misalkan pakai lokal ya GPU laptopnya juga harus bagus ya. Yang minimal tuh kalau nggak salah Nvidia berapa gitu. Kalau bagus lagi ada VRAM-nya. Ya lebih bagus lagi sih memang kita develop ini sih PC sendiri ya. PC sendiri khusus untuk lokal LLM. Kalau memang kita mau develop LLM tersebut ya secara lokal ya di company. Nah, ini lumayan lama kan, udah sampai 1 menit sih kayaknya. Sambil nunggu, udah jawabnya bisa. Oke, nah nanti di sini sendiri ya di VAI sendiri kita juga bisa buat beberapa simple agent ya yang ada di sini ya. Tapi memang untuk fitur-fiturnya juga masih belum banyak sih untuk di VAI. Cuman ini kalau bisa dibilang untuk user-user yang masih awam terhadap AI ataupun logiknya ini sangat-sangat friendly lah untuk generate chatbot ataupun workflow ya untuk coba-coba Gen AI ataupun agentic AI. Oke, ini kayaknya agak lemot.
Intinya sih nanti ini bisa terjawab, cuma memang secara loadingnya lebih lama ya ketika kita menggunakan local LLM dengan GPU yang tidak terlalu support. Oke, mungkin itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Saya kembalikan dulu ke Mas Dinerat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Kemal atas materi yang telah disampaikan ya. Bapak Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan virtual ya ke Mas Kemal. Oke, dari Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Boleh ya, raise hand, boleh langsung open mic, boleh kasih pertanyaan, boleh juga kasih pernyataan gitu. Oke, Ternyata. Pak Khairi, dipersilakan Pak Khairi. Halo, malam Pak Kemal, Pak. Malam Pak Khairi. Ya, ya, makasih Pak Sinurat ingin tanya beberapa hal. Jadi di aktivitas supply chain tadi ya, memang bahasanya banyak yang belum familiar karena tadi pikiran saya supply chain bahasnya supply chain gitu kan. Tapi ternyata lebih ke IT jadi agak agak sulit nangkep gitu memang. Memang basic saya bukan IT gitu kan. Tapi yang menarik tadi ilmunya sangat bermanfaat. Yang ingin coba saya em, apa ya penasaran ingin tahu siapa tahu ada solusi gitu kan kita khususnya contoh saya ambil section procurement lah ya purchasing Hmm. atau procurement itu hal-hal yang text time tapi sebenarnya repetitif ada beberapa hal contoh ketika ada inquiry dari user kemudian kita harus mencari yang pertama tuh dari history dulu history itu kan otomatis kita ambil database kita yang existing di database ERP sistem kita masing-masing vendor mana yang bisa mensuplai. Pertanyaan pertama itu dulu untuk item tersebut ketika ada inquiry. Kemudian dari beberapa vendor yang ada, eh, siapa yang paling murah secara histori gitu kan. Kemudian ada lagi logik yang harus ditanamkan yaitu ketika paling murah relevan dan masih di tanggalnya gitu. Ketika dia memang paling murah, cuman tanggalnya udah 3 tahun yang lalu kan otomatis nggak relevan lagi. Nah, Ya, kemudian siapa yang lead time-nya lebih cepat gitu kan. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang uh, menjadi text time activity di procurement sebelum memutuskan siapa vendor yang dipilih. Ini adalah hal offline apa namanya sourcing gitu ya, tidak menggunakan outlet auction ataupun tender tidak, tapi lebih ke manual activity. Nah hal-hal tersebut kan sehari-hari menjadi aktivitas seorang buyer atau procurement dan itu repetitif tuh berulang terus tuh. Nah kalau kita menggunakan data Excel biasa, ah, logik-logik atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul sebelum memilih vendor tadi akan menjadi waktu yang cukup menyita waktu. Sementara outstanding inquiry kan banyak. Mereka harus buka Excel, buka download data dari database ERP, download Excel, kemudian sortir. Ya kalau laptopnya bagus ya mungkin cepat ya. Kalau Excel tahu sendiri lah ya. Kalau sudah datanya itu ribuan, lemotnya minta ampun gitu kan. Sementara user sudah teriak-teriak, ini perlu spare parts, perlu barang, dan lain sebagainya. Nah untuk hal tersebut mungkin ada nggak yang bisa kita solusikan gitu dari pemanfaatan fitur atau AI yang ada sekarang gitu kan supaya karena tadi kan repetitif gimana caranya bisa lebih iya. cepat tuh aktivitas-aktivitas tersebut. Nah mungkin itu sih pertanyaannya Pak Kemal, Pak Sinurat, terima kasih sebelumnya. Oke. Terima kasih Oke. Pak Khairi. Langsung dijawab ya berarti. Boleh langsung dijawab Mas Nah, Kemal. jadi gini sih Pak Khairi. Kalau tadi udah ada historical database-nya ya, itu bisa kita masukin ya sebagai bank datanya ya, ataupun sebagai database nanti. Tapi nanti Pak Khairi juga masukin parameternya. Jadi parameternya adalah berapa sih standarnya, misalkan pengirimannya maunya berapa lama gitu kan nanti. Terus misalkan tadi kan ada expire-nya kan ya, ataupun ada lead time-nya. Nah, itu juga harus dimasukin nanti. eh, Mungkin
bisa dimasukin ke dalam pengembangan agent ya. Jadi nanti si agent itu akan vendor mana yang secara historical itu nggak pernah telat misalkan. Terus vendor-vendor mana yang ataupun nanti bisa generate vendor baru ya. Nanti vendor baru juga dimasukin database-nya. Jadi nanti bisa kasih inquiry score sih. Nah, itu saya pernah pernah pelajari. Jadi ketika mau melakukan suatu screening ya, screening vendor, itu bisa kita masukin database vendor, tapi balik lagi ya, nggak bisa kita masukin mentah-mentah Pak Heri. Jadi kita harus bikin standarnya dulu nih, kayak form khususnya lah. Jadi nanti vendor tersebut harus ngisi form khususnya, misalkan form requirement lah. Nanti mereka harus isi kemampuannya seperti apa dan kita punya database-nya. Jadi nanti database tersebut juga harus apa ya? Harus memiliki beberapa data yang ada di dalam form tersebut. Jadi nanti dia bisa membaca performance historical plus melihat kelayakan vendor tersebut ketika nanti masuk ke dalam inquiry gitu kan, inquiry. Nah, itu nanti videonya sih ada sih, itu nanti coba saya share ya ke Pak Heri ya. Nanti videonya tuh ada, jadi nanti dia ngasih scoring misalkan 80%, nanti 80% itu masuk nggak sih dalam range scoringnya perusahaannya Pak Heri. Misalkan nggak masuk ya nanti cari lagi yang 90% itu kan sampai mungkin 95%. Nah, itu sih kemarin yang saya coba pelajari the performance. Nah, sebenarnya sih sejujurnya juga di kantor akan mengarah ke situ sih Pak Keri di kantor saya nantinya. Nah, itu juga lagi coba saya study kesulitannya seperti apa, data-data yang dibutuhin apa aja, terus nantinya juga flow-nya mau seperti apa. Jadi case sih sama sih sebenarnya sih antara Pak Keri sama kantor saya, sama-sama repetitif. Itu sih kira-kira. Oke, Pak Hairi, ada tanggapan lain, Pak Hairi? Cukup dapat insight-nya sudah lumayan. Nanti ujungnya ajarin saya bagaimana itu Siap, belajar itu. Makasih Pak Sinurat, bagaimana waktunya. Oke, makasih Pak siap, Hairi. makasih Pak Keri. Nanti akan ini ya, Pak Hairi akan dibahas lebih lanjut, dikupas lebih detail ya. Nanti kita akan ada buat khusus webinarnya. Oke, Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang mau bertanya? Sebelum pertanyaan berikutnya, kita take foto dulu ya. Bagi Bapak Ibu yang bisa open cam, bisa ya. Ayo Bapak Ibu yang bisa open cam, boleh ya, biar kita take foto dulu. Oke, di saya ada dua slide. Kita take yang pertama dulu ya. Untuk slide pertama, 3, 2, 1. Oke, lanjut slide yang kedua. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan dari Bapak Ibu yang bisa
bermain bisa langsung mengajukan pertanyaan ya. Kalau yang tidak memungkinkan, bisa di drop di kolom chat. Oke, ada dari pertanyaan di kolom chat ya. Dari Bu Naswa atau Pak Naswa ini. Selamat malam Pak Kemal. Sebelumnya terima kasih untuk materinya sangat menambah insight. Oh, mahasiswa ya teman mahasiswa S1 Teknik Industri dan sedang belajar mengenai penerapan AI. Saya ingin bertanya dari Pak Kemal sendiri, adakah rekomendasi source atau sumber belajar yang mungkin dapat membantu saya belajar mengenai penerapan AI dalam supply chain? Wah, pertanyaan bagus dari teman kita yang sedang kuliah ya. Oke, Mas Kemal boleh langsung dijawab atau ditanggapin. Lupa masih di mute. Terima kasih Mas Imrat sama Mbak Natsua. Jadi kalau rekomendasi belajarnya ya, jadi kalau belajar untuk yang spesifik supply chain-nya sebenarnya tuh honestly speaking belum ada sih Mbak Natsua. Jadi kalau sumbernya benar-benar untuk penerapan di supply chain-nya tuh mungkin belum ada ya yang spesifik. Kalau lebih ke penerapan itu mungkin bisa research di paper ataupun lihat ataupun coba cari contoh-contohnya di Perplexity ya, Perplexity AI itu bisa cari-cari papernya di situ. Kalau belajarnya sih banyakan itu ya lebih ke generalnya, jadi ya memang general terhadap AI-nya itu sendiri sih. Mungkin nanti kalau untuk penerapannya bisa coba di apa ya namanya dicari-cari yang sesuai sih. Tapi contohnya misalkan kayak tadi chatbot itu penerapannya cocoknya di mana? Misalkan ya beberapa data ya pastinya kan banyak kan contohnya misalkan di warehouse ya ataupun di logistik kan contohnya untuk rute nah itu bisa penerapan pakai generative AI tadi untuk inventory juga bisa pakai generative AI chatbot terus misalkan contohnya kalau di agent AI tadi bisa di purchasing ya untuk namanya itu untuk ngebantu repetitif tugas gitu kan ataupun untuk sourcing vendor itu sih Manajwa. Jadi kalau sourcingnya langsung spesifik supply chain nggak ada ya, masih belum ada sih sejauh ini sih kira-kira. Tapi kalau paper-paper yang penerapan supply chain-nya itu pasti ada sih, itu bisa dicari di Perplexity aja paling Manajwa. Tapi kalau rekomendasi belajarnya itu di mana? Kalau yang online ya itu mungkin bisa di Udemy ataupun mungkin bisa di Coursera ya kalau untuk belajar-belajar AI. Karena kadang ada beberapa sampel yang mereka kasih ya nyerempet-nyerempet supply chain walaupun mungkin nggak terlalu spesifik banget supply chainnya. Itu sih paling Mbak Najwa kira-kira gimana dari saya. Dari Kak Naswa ada tanggapan? Oke, Oke. semoga menjawab ya. Terima kasih Kak Naswa. Nah, lanjut ke Pak Yuli nih. Pak Yuli atau Mbak Yuli? Pak Saya panggil Kak, Yuli Pak Yuli ya. Yulianto ya. Ya. Oke, jadi kalau menganalisa Excel, sebenarnya sih Excelnya itu bisa di-upload aja sih ke ChatGPT. Tapi baik lagi, Excelnya tersebut, apakah datanya itu data konfidensial atau bukan? Bukan. Nah, kalau konfidensial, itu bisa coba make sure ke company-nya, misalkan kita pakai Microsoft nih di kantor. Nah, terus kita ada Copilot tuh, Copilot yang punya Microsoft ya, LLM juga tuh.
Jadi GPT-nya, ChatGPT-nya Microsoft itu kan Copilot. Nah, kalau di kantor kita pakai 365, ada Copilot-nya nanti kita bisa upload ke situ. Itu kalau itu boleh. Karena itu udah satu bundling dengan Excel ataupun yang lainnya. Nah, itu kita boleh upload ke situ tuh biasanya. Dan itu nanti dia bisa mengenerate hasil analisisnya. Itu udah pernah saya contohin sih. Jadi data di kantor saya upload, saya coba tanya insight-nya, nah itu kira-kira apa, nah itu bisa gitu kan. Tapi balik lagi kalau konfidensial ya itu harus hati-hati ketika kita upload ke open source ataupun closed source yang mungkin tidak dalam satu bundling di dalam perusahaan kita. Nah itu sih paling kira-kira Pak Yuli ya, ataupun Bu Yuli. Oke, Pak Yulis, semoga menjawab ya. Kalau ada tanggapan boleh. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang mau ditanyakan terkait AI for supply chain? Saya lihat ada nih Bu Ruth, Bu Dani. Mungkin juga dari Pak Sila ada mau memberikan tanggapan. So far enggak, Pak. Makasih. Oke, Pak Sila. Dari Mas Kemal, apakah ada masih materi yang mau disampaikan? Cukup sih Mas, paling ya itu sih teman-teman bisa coba cari sumber tuh banyak ya tadi di Udemy ataupun di Coursera untuk coba pelan-pelan mempelajari ya mulai dari data science itu apa sih sampai dengan nantinya generatif AI ya. Supaya nantinya teman-teman mungkin bisa mungkin nggak kepake sekarang ya mungkin nanti ketika nantinya mau bertransformasi perusahaannya kayak AI nah itu udah teman-teman udah nggak kaget lah gitu kira-kira sih karena di zaman sekarang ini kita bukan hanya eh, apa ya namanya bukan cuman punya satu skill aja sih yang aman sih tapi balik lagi kita juga harus beradaptasi dengan teknologi pastinya juga kita harus paham knowledge yang baru itu seperti apa sih supaya membantu pekerjaan kita khususnya di supply chain ya kan banyak banget yang repetitif banyak banget yang butuh eh, banyak banget database yang mungkin banyak gitu kan. Nah itu bisa jadi eh, power kita, bisa jadi pegangan kita lah ketika kita kerja di dunia supply chain lah khususnya karena apalagi di warehouse ya. Nah itu ada salah satu sampel ya di salah satu company ya. Jadi warehouse-nya itu udah automation lah, full full AI lah, full robot. Nah itu cuma ada 3 orang aja di outbound. Jadi untuk memvalidasi aja sisanya apa tuh tenaga tenaga bongkar muatnya foreman-nya tuh nggak ada gitu jadinya. Jadi yang ada tuh cuma engineer doang. Itu sih itu di salah itu ada di Indonesia lah itu ada di Indonesia ada di beberapa gudang tuh yang saya pernah tahu ya waktu mempelajari ASRS itu. Nah itu gudangnya itu benar-benar kosong gitu maksudnya. Jadi cuma ada orang aja di outbound. Nah itu juga orangnya itu lebih ke engineer jadi memastikan otomasinya itu berjalan dengan lancar lah. Itu sih kira-kira. Ya jangan pernah berhenti belajar ya. Itu aja sih. Terima kasih Mas Imarat dan tim ASCI yang lainnya. Oke, baik. Makasih ya, Mas Kemal. Dari Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mungkin masih ada pertanyaan, saya mau bertanya nih, Mas Kemal. Oh siap. Ya, Kirain harusnya nggak boleh nanya panitia. Oke Mas, silakan Mas. kalau Bapak Ibu ini masih ada ini menyusun pertanyaan. Yang pertama di bagian elemen tadi ya, Hmm, Mas. Kan itu ada outputnya ya. ya, Ya, kita buat eh, ketik. Misalkan nih, hmm, apa dari pengalamannya
Mas Kemal itu pernah nggak outputnya itu tidak ada gitu? Outputnya nggak ada. Ya, Nah, jadi kalau kita LLM-nya itu yang open source ataupun yang kayak ChatGPT ataupun lain-lain itu pasti outputnya tetap ada, tapi mungkin halusinasi, Mas. Tapi kalau contohnya nih ya, sebentar ya, saya share lagi ya. Nah, saya share screen lagi. Nah, contohnya kan kita ke sini tadi, Mas. Nah, ini kan sebenarnya kan eh, pakai LLM model juga nih untuk inventory management ya. Misalkan saya tanya berapa stok biskuit itu misalkan. Hmm, Oh, bukan yang ini ya. Sebentar, saya harus masukin model. Oh, ini. Berapa stok biskuit? Oke. Nah, contohnya ini ya, berapa stok biskuit? Nah, ini nggak masuk juga. Nah, error. Coba yang di satunya jadi. Nah, ini ya, Mas. Jadi dia jawab, saya tidak memiliki informasi tentang stok biskuit karena di chatnya ini udah saya kasih data. Jadi dia tidak akan menjawab ataupun dia akan menjawab tidak tahu ketika saya tanya yang tidak sesuai dengan skupnya itu sih, Mas. Tapi kalau misalkan kayak di ChatGPT yang lain-lain yang nggak kita develop sendiri itu ya dia akan jawab tapi ya mungkin asal. Itu sih paling masih Murat ya. oke. Simpelnya. Berarti berarti Mas Hmm, mereka pasti ini pasti jawab ada pasti. outputnya tapi halusinasi gitu ya. Betul, halusinasi. Oke, oke. Oke, terima kasih Mas Kemal. Bapak Ibu Siap. yang lain, apakah sudah ada pertanyaannya ataupun mau memberikan sharing ke kita? Lai, yang di chat udah di ini belum, Lai? Udah dijawab belum? Udah Pak Haji. Sudah, Udah. sudah Pak. Yang di chat sudah. Mungkin dari Ayo, Pak Aji. silakan bertanya. Pak Sila kali ada ini Pak, tanggapan atau tambahan? Eh, Nanya aja, Mas Kemal udah pernah explore tentang opal belum, Mas? Ya, Saingnya itu mungkin boleh diceritain, Mas, kalau udah pernah explore. Kira-kira sorry tadi, minusnya dan apa kelebihan dan kelemahannya dibanding dengan yang lain. tadi Pak tadi tentang apa Pak Sila? Sorry. Opal, opal Oh, opal belum sih saya. belum Pak ya. Sila. Hmm. Kemarin saya sempat lihat tuh, sempat Hmm. ini cuma belum explore lebih jauh. Mungkin Oh, kali aja Mas belum. Kemal belum, Belum sih Pak Sila. belum. Siap. Belum sempat ekspor. Yang punya Google kan ya Pak Sila itu ya. Iya betul. Kita udah foto belum? Sudah Pak Aji. Oh udah ya, oke oke. Ayo, kalau nggak ada yang nanya, mungkin bisa ini Mas Kemal kasih closing. Oke, siap. Kita, kita ya, karena tidak. Silakan Mas. Baik.
Siap. Terima kasih banyak tim ASI ya Pak Aje, Pak Sila dan Mas Sinorat dan Mas Ari tadi ya. Harapannya sih dari saya, walaupun kita kerja di supply chain, tapi nggak boleh ketinggalan ini ya, ketinggalan update terhadap teknologi karena teknologi makin cepat gitu. Teknologi makin cepat berkembangnya. Ya, perasaan itu ChatGPT juga baru ya sebenarnya kan. 2000 berapa ya 20-an nggak salah deh. 2020-an sekarang udah masuk ke agent mungkin 5-10 tahun lagi ke AGI. Nah, kalau udah AGI berarti kan dia udah seperti kita ya. Nah, pastinya kalau kita nggak menguasai sama sekali AI itu sendiri ya jangan kaget kalau kita tergantikan gitu kan. Tergantikan dalam posisi bukan tergantikan oleh AI-nya tapi tergantikan oleh orang di supply chain yang mengerti AI. Tuh, jadi Pak, harapannya sih teman-teman semuanya dari sekarang bisa dicicil belajarnya pelan-pelan. Coba pelajari dulu yang pertama itu adalah ya data analis, data science. Mungkin nanti lanjut ke scoop-scoop AI yang lainnya ya. Mungkin kalau mau paham logiknya tadi bisa coba yang di VAI ataupun tadi Pak Sila juga baru share ya. Makasih banget Pak. Eh, Insight barunya tadi itu Google Opal dan itu juga low code lah kalau bisa dibilang supaya kita paham dulu nih logik-logik dasarnya tuh cara-cara bikin AI, chatbot ataupun yang lainnya tuh seperti apa sih. Ya intinya sih never stop learning sih kalau kata Pak J makin dipelajari makin berasa bego makin merasa bodoh bener itu bener banget kayak saya mempelajari AI itu di awal-awal di akhir tahun 2024 sampai sekarang ini ya makin di dalam makin belajar makin ngerasa kok kayaknya nggak taunya banyak banget gitu kan nah itu sih. Tapi ya dari situ sih ya kita akan bisa menjadi problem solver ya pastinya di perusahaan kita karena kita punya ilmu supply chain itu ya ada inventory ataupun yang lainnya tapi kita juga punya knowledge AI kita kombinasi dan pasti nanti kita akan menjadi eh, orang ya ataupun people yang lebih bervalue lah nantinya. Jadi kalau bisa dibilang ya mau dimanapun kita berada, kalau kita punya knowledge dan SME yang bagus, itu pastinya akan terpakai dimanapun. Oke, terima kasih. Itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Ya, panitia. nah, jadi thank you ya Mas Kemal ya. Jadi supaya kita tidak tergerus zaman, ya kita harus bisa menguasai gitu ya. Kayak zaman dulu, ini AI ini udah kayak Excel di zaman dulu lah ya. Kalau nggak nguasain Excel, orang lain yang nguasain Excel akan dapat pekerjaan kita gitu kan. Nah sekarang menurut saya agak mirip-mirip nih dengan AI. Yang tidak nguasain AI ya nanti pekerjaannya diambil sama yang nguasain AI. Nah kabar baiknya ya sudah banyak di di online gitu ya kita bisa belajar termasuk nanti di ASCI. Ya ASCI itu bulan depan itu rencananya akan membuat webinar tentang AI ya dan ya di sini ada Mas Kemal nanti Mas Kemal juga yang ngajarin kita ya Mas Kemal ya. Siap, Pak J. Nah nanti kita kita share di WAG ya tanggalnya dan cara registrasinya. Jadi belajar AI kenapa kita beda cara belajar kita belajar AI di ISC beda karena nanti AI kita hubungannya sama yang supply chain gitu loh ya begitu. Oke Mas Sinorat bisa kita tutup Le? Oke, bisa Pak. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu semua, terkhusus Mas Kemal yang sudah menyampaikan materi hari ini. Ya, saya senang dengan Mas Kemal ya, sangat senang berbagi juga untuk kita. Oke, Bapak Ibu, kita tutup podcast hari ini sampai bertemu kembali nanti kita di 2 minggu ke depan untuk podcast berikutnya. Untuk Bapak Ibu yang mau mempelajari lebih dalam, nanti dinantikan informasi dari kita terkait webinarnya nanti. Oke, selamat malam semua, selamat istirahat. Ya, Terima thank you. kasih. Thank you Selamat semuanya. bekerja besok ya. Yang Terima semangat. kasih. Mas Kemal, thank you ya. Terima Makasih kasih banget. Pak J, Pak Sila, Mas Ya, Mas Sinorat. Kemal. Ya, Thank you. sampai